Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ala ila rajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Sampai apa kita kemarin? Kemarin apa yang kemarin? Tentang dalil. Hah? Dalil apa? Dalil tentang Nabi. Dalil sifat Rasul. Dalil belum ya? Yang kemarin kita bahas sifat sidik. Wajib Nabi bersifat sidik itu dong. Sekarang dalilnya sidik. Nah, gitu. Sidik itu apa kemarin? Benar. Pengertiannya apa? Ucapan cocok dengan kenyataan. Kenyataan. Bukan ucapan cocok dengan hati. Bukan. Kalau ucapannya cocok dengan hati itu takrif menurut Mu'tazilah. Menurut orang-orang liberal. Ahlussunnah mentakrif benar itu omongan yang cocok dengan hati.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara apapun pasti benar, baik itu zahirnya ataupun batinnya. Terus dalil, apa dalilnya kalau Nabi itu benar dalam berbicara? Wa dalilu ala dzalika ay wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum law khanu annahum law lam yasdiqu la lazimal qidbuhum li'annahum la wasitata baina sidqi wal kidbi. Apa dalilnya kalau Nabi bersifatan benar, wajib benar? Apa buktinya? Buktinya menggunakan kias atau pengandaian. Andai Nabi tidak wajib benar, berarti Nabi boleh saja bohong, ya kan? Karena kenapa kok begitu? Karena tidak ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Kalau menggunakan takrifnya Mu'tazilah, ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Tapi kalau pakai takrifnya Ahli Sunnah, enggak ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Kalau Nabi enggak wajib bohong, berarti dia boleh saja salah atau boleh saja berbohong. Walau kadzabu, dan apabila Nabi itu boleh saja berbohong, atau Nabi pernah berbohong atau boleh berbohong, andai itu terjadi, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi annahum yasdiquna kadziban. Apabila Nabi itu boleh bohong atau pernah bohong, maka yang akan terjadi adalah berita bahwasannya berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan tentang kenabian itu juga menjadi khobar yang bohong. Wal muradu khabaruhu ta'ala al-hikamiyyu wa huwa al-mu'jizatu. Yang dimaksud dengan khobarnya Allah yang disebut khobar hukmi adalah Allah meletakkan mukjizat pada diri para nabi yang membenarkan para nabi itu bukan kita. Jangan kamu menganggap bahwa nabi itu orang benar. Ketika kamu ngomong begitu, terus punya paham bahwa yang membenarkan nabi itu ya kita. Kita ini bukan membenarkan Nabi, tapi kita itu melihat benarnya Nabi. Yang membenarkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah membenarkan Nabi? Dengan meletakkan mukjizat pada diri para nabi. Artinya Allah meletakkan tanda. Allah meletakkan sebuah tanda pada Nabi yang menunjukkan bahwa tanda itu langsung dari Allah. Siapa yang memegang tanda itu, maka dia benar-benar utusannya Allah. Tanda itu adalah khobar hukmi. Tanda itu sama saja sebagai bentuk firman Allah
yang berbunyi shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, bahwa hambaku itu benar dan apapun yang dia sampaikan betul-betul dari aku. Ya, tanda itu diberikan oleh Allah pada diri para nabi. Mukjizat itu sama kayak stempel dari kelurahan, stempel presiden gitu loh. Kalau presiden nulis surat pasti ada untuk apa stempel? Hah? Tanda apa? Bukti apa? Hah? Bukti kalau surat ini asli. Lah ya dong. Yang penting jangan bikin di Senen stempelnya, Pramuka ya. Hah? Ya kan? Orang mau tahu ini suratnya surat asli atau enggak, caranya gimana? Ya lihat tandanya di situ. Ada stempel, ada bentuk yang lain yang macam-macam yang diletakkan di situ sebagai tanda kalau surat itu menjadi surat yang asli. Nabi SAW juga diberikan tanda oleh Allah sebagai bentuk penanda dia adalah utusan Allah yang membedakan dia dengan manusia yang lain. Maka Nabi berfirman apa? Ana basyarun mislukum yuha ilayya. Saya ini secara zahir manusia kayak kalian. Tapi bedanya saya mendapatkan wahyu, gitu loh. Wahyu itu merupakan berita dari Allah. Yang membawa wahyu itu pasti para nabi-nabinya Allah. Lah, kita mau tahu seseorang yang menerima wahyu itu yang mana, tandanya apa, maka Allah meletakkan pada mereka tandanya namanya mukjizat. Berarti Allah membenarkan para nabi dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Wa wa fi'lullahi ta'ala li'anna Allah ta'ala saddaqahum bil mukjizat. Mukjizat itu adalah perbuatan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan pembenaran kepada mereka dengan memberikan kepada mereka yang namanya mukjizat. Allah menguatkan. Nah, mukjizat itu perbuatannya Allah, bukan perbuatan Nabi, bukan. Nabi ini punya mukjizat ini, punya mukjizat ini, punya mukjizat ini. Mukjizat itu adalah perbuatan Allah yang menjadi tanda pembenaran Allah kepada para nabi. Fa innahu ta'ala lam yujzi adatahu min awali dunya ilal ani litamkinil kadhibi minal mu'jizat bal ajra adatahu biwuqu'iha minas sadiqi dunal kadhibi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan mukjizat kecuali pada para nabi. Tidak pernah sekalipun mukjizat diletakkan oleh Allah kepada para pembohong. Artinya orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya nabi, padahal bukan nabi. Allah meletakkan mukjizat kepada yang benar-benar diutus oleh Allah.
Mukjizat itu bentuknya apa? Perkara yang di luar kebiasaan manusia, yang diletakkan Allah untuk mengalahkan para musuh-musuhnya, untuk menantang para musuh-musuhnya, para nabi. Seperti ketika Nabi menyampaikan berita tentang dirinya adalah utusan Allah, maka pasti akan banyak orang yang bertanya, ya kan? Apa buktinya kalau kamu itu utusan Allah? Maka Nabi menantang mereka, apa yang kalian minta untuk membuktikan kalau saya utusan Allah? Siapa yang nantang? Yang nantang siapa? Nabi yang nantang. Yang ditantang siapa? Musuhnya Allah. Ditantang kalau mereka nggak percaya dirinya seorang nabi, Nabi akan membuktikan tentang kenabiannya. Maka ketika mereka nggak percaya, mereka mengatakan, kalau memang kamu nabi, coba rembulan kamu turunkan. Kalau memang kamu nabi, coba rembulan kamu belah. Nah, menurunkan rembulan, membelah rembulan itu perbuatan Allah, itu loh, bukan perbuatannya. Nabi nggak bisa belah rembulan, boro-boro belah rembulan. Nabi nggak bisa nurunin, nggak bisa. Nah, menurunkan rembulan, membelah rembulan itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah itu dilakukan oleh Allah sebagai bentuk pembenaran kalau ini adalah utusan Allah. Sama saja nabinya ngomong begini, ya Allah, turunkan rembulan itu, ya Allah, belahlah rembulan itu sebagai tanda aku utusanmu, gitu loh. Kalau betul-betul dibelah berarti Allah membenarkan, gitu loh. Kalau nggak dibelah berarti Allah tidak membenarkan, gitu loh maksudnya. Jadi mukjizat itu perbuatan Allah, menjadikan lautan terbelah, menjadikan api nggak kebakar, nggak bisa membakar, menjadikan ikan koki, koki aja loh, menjadikan batu jadi unta. Ini semua hal-hal itu, semua mukjizat itu perbuatan Allah. Nggak ada satu nabi pun yang bisa menimbulkan, tapi itu perbuatan Allah yang dilakukan oleh Allah untuk membenarkan para nabinya, hingga nabinya menjadi seseorang yang ketika bicara menjadi orang yang benar, bahwa dia betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disangka bahwa mukjizat itu perbuatan nabi, Allah memberikan kekuatan, enggak ada begitu, enggak ada. Itu loh, Allah yang menjadikan sama nabi. Ini banyak orang yang salah paham. Dan Allah tidak pernah membenarkan pembohong yang mengaku-ngaku dia utusan Allah. Ada orang ngaku saya utusan Allah. Kalau kamu nggak percaya, nih akan saya suruh turun burung itu. Ya Allah, turunkanlah burung sebagai tanda saya utusanmu. Malah terbang burungnya, lari ke sana. Tandanya apa itu? Allah tidak membenarkannya. Kalau Allah mendatangkannya berarti membenarkan. Jadi setiap orang yang ngaku dirinya nabi, ngaku-ngaku dirinya nabi, tapi dia bukan nabi, maka Allah tidak akan membenarkan dirinya.
Allah tidak pernah membenarkan para pembohong, para penipu. Emangnya ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi? Banyak. Orang yang ngaku-ngaku nabi dulu itu para dukun-dukun. Untuk apa? Untuk apa dukun-dukun ngaku nabi? Polos, apa lagi? Kalau sudah punya pengikut, punya orang, punya bawahan, tinggal mau masuk surga, goceng. Mau masuk surga yang lantai berapa? Emang beda Pak ongkosnya? Beda ongkosnya surga. Makanya Allah mengutus dulu pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Itu mulai banyak perdukunan, mulai banyak santet-santet, mulai banyak orang-orang main yang aneh-aneh. Maka pada zaman itu banyak muncul orang-orang yang akan ngaku sebagai nabi. Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat yang namanya Harut wa Marut. Ada yang mengatakan itu 2 orang, ada yang mengatakan itu 1 orang, ada yang mengatakan namanya Harut dan Marut. Ada yang mengatakan namanya jadi 1. Ini berbeda ulama. Untuk apa tugasnya malaikat itu? Untuk mengajarkan sihir kepada masyarakat masa itu. Untuk apa diajarkan sihir? Agar masyarakat tahu bedanya mukjizat dan sihir, gitu loh. Kalau mukjizat itu nggak bisa dipelajari, kalau sihir bisa dipelajari. Maka malaikat mengajarkan ilmu sihir. Segala macam keanehan-keanehan yang kamu lihat, kalau dasar keanehan itu bisa dipelajari, maka itu bukan mukjizat. Nggak ada sekolah mukjizat, ada? Nggak ada. Kalau ada sekolah mukjizat, nanti daftar, barangkali daftar jadi nabi, lumayan. Jadi mukjizat itu nggak ada sekolahnya. Yang ada sekolahnya sihir dan yang lain-lainnya. Hingga Allah mengutus malaikat agar masyarakat tidak ditipu oleh para dukun. Ketika dukun memunculkan kelihatannya kehebatannya, masyarakat tahu itu masih sihir. Nggak tertipu lagi. Ketika mereka mengaku saya nabi, sihir. Kenapa? Sudah diajarkan apa bedanya sihir dan mukjizat. Wa idza khayyala bi sihrin aw nahbihi adhara fadhihatahu an qurbi dzalik. Apabila para pendusta-pendusta itu mengaburkan pandangan seseorang dengan sihir atau yang sejenisnya, maka Allah akan memperlihatkan dengan terbukanya aib pada diri mereka dalam waktu yang dekat. Ya kan? Tukang dukun-dukun nipu sono, nipu sini, ngaku begini, ngaku. Allah akan tunjukkan segera kalau kamu adalah pembohong, pendusta, penipu. Karena kamu ngaku-ngaku sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun antasdiqal kadzibi kidzbun. Maka sudah bisa diketahui bahwa orang yang membenarkan pembohong
Dia adalah pembohong. Allah tidak pernah membenarkan pembohong. Maka apabila Nabi Muhammad SAW kok punya mukjizat, itu berarti Allah membenarkan mereka. Dan pembenaran dari Allah hanya diberikan kepada orang yang benar. Gak ada orang yang bohong dibenarkan oleh Allah, gak ada. Orang yang bohong akan ditunjukkan aibnya nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti Nabi itu siddiq adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Pembenaran dari Allah. Jadi kalau Nabi bohong, berarti Allah juga bohong. Kenapa Allah bohong? Kalau Nabi bohong, Allah juga bohong. Kenapa? Hah? Karena Allah sudah meletakkan mukjizat pada Nabi. Kok ternyata Nabi bohong, berarti Allah membenarkan pembohong. Gitu loh. Membenarkan pembohong juga termasuk tukang bohong, gitu. Nah, Allah mustahil pembohong. Jadi apabila Allah membenarkan pembohong, berarti Allah juga pembohong. Nah, buktinya apa Allah membenarkan Nabi? Itu ada mukjizatnya yang di Nabi. Nah, mukjizat itu perbuatan Allah. Maka tandanya Nabi Muhammad sudah dibenarkan oleh Allah. Pengakuannya sebagai Nabi sudah dibenarkan oleh Allah. Dengan apa? Kok ternyata pada akhirnya Nabinya bohong? Ternyata dia bukan Nabi, berarti Allah pembohong juga. Karena Allah membenarkan Nabi. Allah lah yang telah meletakkan mukjizat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kok kemudian hari Nabi bohong, berarti Allah juga bohong. Bohong bagi Allah hukumnya mustahil. Kenapa? Karena bohong bagi Allah adalah kesempurnaan. Kalau Allah bohong maka cacat dirinya. Tuhan Maha Kuasa kok bohong? Apa untungnya Tuhan bohong? Cacat jadinya. Mencederai keagungannya, mencederai kemuliaannya, maka itu mustahil bagi Allah. Wa huwa ay kaunu khabarihi ta'ala kadziban muhalun. Maka adanya Allah itu membenarkan para pembohong, itu hukumnya mustahil. Li'anna khabarahu ta'ala ala wifqi ilmihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang sesuatu itu sesuai dengan pengetahuannya Allah. Allah tahu kalau ini Nabi, maka Allah benarkan dia. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi dibenarkan sama Allah, berarti Allah nggak tahu kalau ini mustahil. Allah kok kecolongan. Artinya ada yang ngaku-ngaku Nabi, tiba-tiba dibenarkan sama Allah, itu namanya Allah kecolongan. Berarti meletakkan mukjizat bukan dengan dasar ilmunya. Dengan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dengan dasar ilmunya. Allah tahu ini benar-benar Nabi, maka Allah memberikan tanda mukjizat kepada dia. Li'anna khabarahu ta'ala ala wifqi ilmihi wal khabarul ladzi ala wifqi ilmihi la yakunu illa haqqan.
Dan berita yang didasari oleh pengetahuan, informasi yang diberikan dengan dasar pengetahuan itu tidak akan menyalahi kenyataan, tidak akan berbeda dengan kenyataan, pasti akan sampai pada kebenaran. Wa idza istahala kidbuhu ta'ala sabata sidquhu. Maka apabila mustahil Allah itu berbohong, mustahil Allah itu berdusta, maka tetaplah kebenaran itu bagi Allah. Wa idza sabata sidquhu sahha tasdiquhu lirrusuli. Apabila Allah itu telah jelas dia wajib benar, Allah itu enggak bakalan berbohong, berarti pembenaran Allah kepada para nabi juga pasti benar. Nah, Allahnya maha tahu, Allahnya enggak pernah bohong. Ketika memberikan mukjizat sama nabi, Allah tahu ini nabi. Allah enggak pernah bodoh tentang sesuatu, Allah nggak pernah bohong tentang sesuatu, maka Allah menginformasikan yang benar kepada kita. Apabila Allah itu benar dan membenarkan keadaan para rasul, maka para rasul itu pasti benar. Wa idza sahadzalika, dan apabila para rasul itu pasti benar, sabata sidquhum wa huwal matlub, maka tetap wajibnya benar pada para nabi, dan itulah yang kita cari, itulah yang kita tuntut, itulah yang akan kita jadikan sebagai akidah atau pedoman tentang kenabian nabi-nabi Allah alaihimus salatu wassalam. Ini wajibnya Allah, wajibnya para nabi bersifat siddiq. Coba barangkali ada yang mau nanya. Iya, dia tadi definisinya pembenaran dari Allah, perbuatannya Allah.
kita terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu contohnya banyak dalam kehidupan kita. Kamu di tengah-tengah kamu ada orang yang ngaku sebagai utusannya Pak Jokowi. Apa buktinya kalau kamu utusan? Pasti akan dipertanyakan. Nggak mungkin ada orang saya utusannya Jokowi, ya udah saya percaya. Nggak ada begitu. Dan ini tanda yang kita jadikan sebagai penguat kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Kenapa? Dia mendatangkan utusannya, memberitakan tentang ketuhanan dirinya. Sementara orang-orang itu yang menyembah Tuhan itu nggak ada satupun dari Tuhan mereka yang mendatangkan satupun, nggak ada. Coba, mana utusannya Siwa, mana utusannya Brahma, mana utusannya Ganesha, mana utusannya Zeus, mana utusannya bintang-bintang, mana utusannya Latta, Uzza, Hubal, Manat, mana? Hingga mereka mengklaim itu sebagai Tuhan, itu klaim sepihak, pengakuan sepihak tanpa ada pembuktian. Kita membuktikan Allah sebagai Tuhan dengan bukti yang nyata. Bahkan hingga sampai datangnya utusan dari Allah yang menyatakan bahwa dia betul-betul Tuhan. Mana? Ini ada utusannya. Ini tanda yang menguatkan kita tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau nanti mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah itu di akhirat menuntut Tuhan mereka untuk menyelamatkan mereka, maka Tuhan mereka akan mengatakan yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai Tuhan akan mengatakan, bagaimana kamu membuat keputusan menganggap kami sebagai Tuhan, sedangkan kami nggak pernah mengutus orang datang kepada engkau untuk mengakui kami adalah Tuhan. Itu namanya kesimpulan sepihak. Kamu putuskan atas kemauan kamu sendiri, kamu putuskan atas nafsu kamu sendiri, bukan diputuskan sesuai dengan kebenaran, bukan. Hingga mereka nanti akan menyesal ketika mengetahui ternyata orang yang selama ini mereka harapkan pertolongannya ternyata bukan Tuhan, tidak bisa membawa keselamatan pada diri mereka semuanya. Jadi ini bukti bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, yang mana kita mendapatkan mukjizat. Apa mukjizat Nabi yang kita terima? Yang sekarang bisa kita lihat adalah Al-Quran yang kelihatan sama kita sekarang. Al-Quran ini mukjizat yang berbeda dengan mukjizat yang lainnya. Mukjizat yang aneh-aneh itu tidak dibanggakan sama Nabi. Nabi bangga dengan mukjizat Al-Quran. Kenapa? Mukjizat yang lain, yang aneh-aneh, yang ditampakkan oleh Nabi dan membuat orang itu percaya, itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ketemu Nabi pada masa itu. Nabi belah rembulan, Nabi ngeluarin air dari jarinya, Nabi belah lautan, nggak mempan dibakar, nggak mempan disembelih. Orang lain nggak ada yang lihat. Yang lihat hanya orang yang ketemu dengan Nabi pada masa itu. Sementara Al-Quran mukjizat yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena mukjizat ini dibanggakan oleh Nabi karena bisa dilihat oleh setiap manusia sampai nanti akhir zaman. Siapapun bisa menyaksikannya. Apa buktinya kalau Al-Quran mukjizat? Apa buktinya?
Mukjizat itu nggak bisa dikalahkan. Wong perbuatan Allah kok dikalahkan, yang lain siapa? Quran termasuk mukjizat. Apa buktinya mukjizat? Tidak terkalahkan. Artinya sampai sekarang di dalam Al-Quran Allah masih menantang siapa saja yang nggak percaya kalau Al-Quran itu kalamnya Allah, maka bikinlah yang seperti Al-Quran. Kalau memang kamu yakin Quran ini bikinan Muhammad, kamu manusia, Muhammad manusia, maka bikinlah yang seperti Al-Quran. Kalau memang buatan manusia. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Bahkan satu surat nggak bisa. Bahkan sampai satu ayat pun nggak bisa ada yang membuatnya. Tandanya apa? Mukjizat. Tandanya Quran tidak terkalahkan. Tandanya Quran tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Ya, itu tanda bahwa apa yang kita terima dari kitabullah itu betul-betul dari Allah. Kalau dari Nabi Muhammad akan ada pemalsuan, peniruan. Mana buktinya? Buktinya hadis. Berapa banyak hadis palsu? Kenapa kok ada hadis palsu? Kenapa kok ada hadis palsu? Karena hadis itu ucapan Nabi. Yang menyusun kalimatnya adalah Nabi. Bedanya dengan Al-Quran. Al-Quran yang menyusun kalimatnya Allah. Wahyu. Lah, hadis wahyu bukan? Wahyu. Yang wahyu apanya? Makna yang diterima Nabi. Jadi bedanya apa? Quran diturunkan oleh Allah dua perkara, lafadznya dan maknanya. Makna kandungannya diturunkan, lafadznya, kata-katanya juga diturunkan. Namanya Al-Quran. Hingga Quran itu membacanya saja dapat pahala. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya memahami maknanya. Kamu ikut baca alif lam mim, baca aja dapat. Sedangkan hadis maknanya datang dari Allah, sedangkan lafadznya, kata-katanya disusun sendiri oleh Nabi gitu. Jadi Allah mendatangkan maknanya. Apa namanya? Surga itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya dimunculkan kepada Nabi. Maka Nabi kemudian melafadzkannya dengan lafadz yang disusun Nabi. Dan Nabi mendapatkan julukan Al-Jawami'il Kalim. Yaitu orang yang ketika bicaranya bisa dengan kalimat yang ringkas tapi maknanya luas. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga setiap kalimat-kalimat yang Nabi ucapkan itu dipandang oleh ulama itu kalimat yang perlu ditafsirkan dengan tafsir yang luas. Kenapa? Karena kalimatnya begitu mendalam, singkat, padat tapi luas. Itu menunjukkan banyak orang yang bisa meniru hadis karena susunannya disusun oleh manusia. Nah, Quran maknanya dari Allah, lafadznya dari Allah, kata-katanya dari Allah, hingga nggak ada manusia bisa mengganti kata-katanya satu pun atau membuat kata-kata yang sama seperti kata-kata itu, nggak ada. Ini tandanya Quran adalah mukjizat, nggak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Ini dalil yang pertama yang kita bahas tentang sifat, tentang bab yang kedua, yaitu bab
kenabian. Bab yang pertama selesai tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab kenabian hari ini kita bahas yang pertama, yaitu wajibnya Allah bersifat siddiq beserta dalilnya. Insyaallah kita sambung pada perjumpaan yang akan datang bicara sifat nabi yang kedua, yaitu wajibnya para nabi bersifat amanah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna farafna wa annana asrafna Allah ashrafna fatub alaina tawbah لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى ربي عليه عند الحب وآله صحبي عدد طهسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.